الفاضل إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته وآل بيته أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. القراءة المتواترة ya. Halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini nanti kita akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan qiraat atau istilah-istilah dalam qiraah. Ada istilah-istilah yang harus kalian ketahui tentang qiraah. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, yang kita baca itu tahu sumbernya dari mana, modelnya seperti apa. Dan juga nanti akan sedikit saya paparkan mengapa qiraah yang kita baca, yaitu qiraah Asim riwayat Hafiz, ini masyhur di dunia, terutama di Indonesia. Padahal qiraah itu banyak, yang meriwayatkan juga banyak, thoriqah juga banyak, tetapi hanya beberapa saja yang masyhur, yang sampai sekarang bahkan Al-Quran itu sendiri identik dengan salah satu qiraah. Jadi Al-Quran yang kita baca itu identik dengan salah satu qiraah. Karena kalau kita merujuk pada qiraah sab'ah, qiraah asyraf ataupun qiraah arba' asyar, itu tentunya Qur'annya sendiri, tanda bacanya tidak sama, modelnya juga tidak sama. Oleh karenanya qiraah itu wajib kita ketahui, karena kita akan mempelajari tentang masalah bacaan Al-Quran. Apa pengertian dari qiraah sendiri? Sebelum nanti kita akan menjelaskan mengapa qiraah Asim riwayat Hafiz itu masyhur, tentu wajib bagi kita untuk mengetahui seperti apa yang dimaksud dari qiraah. Qiraah mutawatirah itu apa sih? Bacaan yang mutawatir. Qiraah mutawatir, qiraah itu artinya bacaan, mutawatir itu yang diriwayatkan secara banyak orang. Ya. Apa? Wahia ibaratun an ikhtilafil kaifiyati fi tilawatil lafzil Qur'anil munazzal ala sayyidina Muhammadin. Dalam masalah ini yang dimaksud dengan qiraah mutawatirah adalah sebuah ungkapan dari berbeda-bedanya cara dalam melafatkan, cara membaca, melafatkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbeda-bedanya cara membaca Al-Quran. Cara membaca itu tentu dengan kaidah-kaidah, tentu dengan tajwid, tentu dengan ulumul Quran, tentu dengan ilmu. Karena dengan ilmu itulah maka bacaan atau qiraah yang kita baca itu ya dipertanggungjawabkan. Jadi saya ulangi ya, pengertian dari qiraah mutawatirah itu adalah sebuah ungkapan atau pengertian tentang berbeda atau tentang perbedaan cara membaca dalam melafatkan Al-Quran. Perbedaan tentang cara membaca pelafatan Al-Quran.
Satu membaca alaihim, satu membaca alaihimu, satu membaca alaihum. Berarti kan ini berbeda-beda ini. Lah, qiraah inilah nanti yang disebut dengan qiraah mutawatirah. Qiraah yang bersanadnya itu sambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nisbatuha ila qailihal mutasil. Dan nanti qiraah ini dinisbatkan, disematkan kepada ulama yang membacanya, yang sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya asal membaca saja, tapi keterangan pembacaan-bacaan itu sudah memang bersambung kepada Rasulullah. Pada minggu yang lalu kan sudah saya sebutkan, jelaskan tentang siapa saja qiraah sab'ah, siapa saja qiraah asyrah, atau mungkin nanti kalau ada waktu siapa saja qiraah 14 arba'asyar itu. Berarti kalau 14 itu ya 7 tadi ditambah 3, nanti ada lagi tambahan 4. Nah, wis ngamal ngiling-ngiling no jeneng-jeneng wong Arab ya angel ya. Jeneng-jeneng podo-podo, wis yang penting kita fokus saja pada qiraah sab'ah dan ditambah 3 berarti qiraah asyrah. Karena pengarang buku ini kelihatannya condong ya qiraah asyrah itu ya paling tidak masuklah dalam kategori yang layak untuk dipelajari gitu. Gitu. Jadi bukan hanya qiraah sab'ah saja tapi sampai ditambah 3. Nah, makanya qiraah itu dinisbatkan kepada orang yang meriwayatkan. Maka nanti ada istilah di dalam materi ini, ada istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Kenapa kok ada qiraah? Kenapa ada riwayat? Kenapa ada thariqah? Nah, jadi penisbatannya itu contoh qiraah Ibnu Katsir yang hidup di kota Mekah. Nah, ini bacaannya Imam Ibnu Katsir. Ada lagi Ibnu Amr di kota Damaskus ya, yang sekarang Suriah itu. Ada lagi Abu Amr di kota Basrah, Irak. Ada lagi Imam Nafi' Al-Madani di kota Madinah. Ada lagi Imam Asim yang nanti akan sedikit saya perpanjang keterangan Imam Asim ini. Ini juga merupakan imam qiraah, salah satu qiraah sab'ah. Nanti muridnya atau yang meriwayatkannya itu yang masyhur adalah Imam Hafiz. Imam Asim riwayat Hafiz. Lah, jadi Imam Asim punya murid periwayat dua. Jadi nanti paling tidak satu imam itu punya 2 rawi, 2 yang meriwayatkan. Ya, paling tidak itu yang meriwayatkan adalah 2 orang. Paling tidak minimal 2 orang. Lah, kenapa Imam Asim riwayat Hafiz ini masyhur di antero bahkan di dunia, di Indonesia? Ini ada alasan-alasannya. Sama hanya kenapa mazhab Syafi'i itu lebih dominan di Asia semisal, bahkan mungkin juga di dunia. Padahal mazhab fikih itu banyak. Ada Imam Malik, Imam Hanafi, tapi di Asia itu paling banyak Imam Syafi'i semisal. Kenapa kalau di Afrika rata-rata mazhabnya Maliki semisal? Lah, itu juga ada sejarahnya. Gak kok moro-moro masyarakat yang bertempat di situ hanya menerima saja, ada sejarahnya. Kemudian ada Imam Hamzah juga dari Kufah, sebagaimana Imam Asim dari Kufah itu di Irak ya. Kufah Basrah itu Irak. Nah, Imam Kisai juga di Kufah. Lah, masing imam 7 tadi yang ditambah 3, Imam Abu Ja'far, Imam Yaqub, Imam Khalaf yang menjadi 10. Lah, ini adalah merupakan imam yang bacaan yang dinisbatkan kepada mereka. Bacaan menurut Imam Ibnu Katsir, bacaan menurut Imam Asim, bacaan menurut Imam Hafiz, bacaan menurut Imam Kisai, bacaan menurut Imam Hamzah. Lah, ini dinisbatkan kepada mereka. Wali ziyadatil idahi yajibu ma'rifatul mustalahat al-atiyah. Nah, untuk lebih jelasnya ya maka wajib mengetahui istilah-istilah di bawah ini.
Jadi di dalam qiraah itu, di dalam bacaan Al-Qur'an harus mengetahui istilah-istilahnya. Mengapa? Ya karena untuk bisa mengetahui seperti apa kajian yang kita bahas, yang kita ketahui. Apa istilah-istilah itu? Istilahnya tidak banyak. Ada istilah qiraah, ada istilah riwayat, ada istilah thariq. Ya. Qiraah itu merupakan wadi, pencetus pertama. Kemudian riwayat itu yang menerima riwayat qiraah dari imam qiraah. Kemudian thariq itu adalah ya merupakan yang menerima, yang memberikan jalan, yang memberikan peluang untuk ya dari perawi. Jadi thariq itu dari riwayat, riwayat dari qiraah, gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi kalau qiraah itu yang mencetus tadi, yang mencetus sebagai wadiknya pertama kali dalam mencetuskan bacaannya. Kayak kita Imam Asim, berarti pencetusnya itu Imam Asim. Ya, di sini ada dicontohkan wa yuridu nabiya, yang dimaksud qiraah itu apa? Al-ikhtiyar wa yuridu nabi al-ikhtiyar al-mansuba li imamin min a'immatil asyrah bi kaifiyatil qiraah lil lafdzil qur'ani ala ma talaqqahu musyafatan muttasilan sanadu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud itu adalah memilih untuk menisbatkan kepada imam asyrah atau imam qiraah sab'ah, imam qiraah asyrah. Jadi qiraah ini maksudnya itu disematkan kepada salah satu imam bacaan Quran yang ada 7 atau sampai 10. Seperti apa penyematannya? Bi kaifiyatil qiraati lil lafdzil qur'ani ala ma talaqqahu musyafatan muttasilan sanadu bi Rasulillah, yaitu dengan cara membaca untuk melafadzkan Al-Qur'an sebagaimana yang dimusyafahahkan, sebagaimana yang dimutasilkan, sebagaimana yang tersambung sanadnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi salah satu saya ini salah contoh ya, saya contoh ya biar tidak sulit. Imam kita, Imam Asim ini meriwayatkan dari gurunya. Siapa gurunya Imam Asim itu? Abdurrahman As-Salma. Gurunya Imam Asim itu Abdurrahman As-Salma. Lah, Abdurrahman As-Salma ini siapa gurunya? Yaitu dari pencatat wahyu, penerima wahyu, para sahabat yang mendampingi Rasulullah atau memang yang ditugaskan khusus oleh Rasulullah. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Asim ini mendapatkan bacaan dari gurunya yang bernama Abdurrahman As-Salma. Abdurrahman As-Salma ini dari para sahabat Nabi yang ditunjuk khusus untuk mengurus Al-Quran, yaitu diantaranya Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab ya. Lah mereka ini datang dari diajari langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah Imam Asim ini disebut dengan Imam Qiraat. Ya, Imam Asim ini disebut dengan Imam Qiraat karena sanadnya langsung bersambung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bisa di bawahnya itu disebut Imam Qiraat? Ya kalau memang memenuhi standar bacaannya sendiri, karena memang beliau itu mengumpulkan bacaan ini loh dari Rasul, sanadnya seperti ini dibaca ihdinas siratal, ini dibaca alaihim, ini dibaca wadduha semisal. Lah ini ada pertanggungjawaban berupa ilmiahnya dalam Al-Qur'an, ya sanad dan musyafahah. Jadi Al-Qur'an itu musyafahah saja itu tidak cukup, hanya langsung berguru tok tidak cukup. Tapi apa? Gurunya yang sanadnya juga harus muttasil kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akeh guru wong sing iso maca Al-Qur'an banyak.
Banyak juga orang yang punya sanad tetapi tidak mengajarkan banyak. Nah, untuk mengumpulkan kedua ini yang apalagi ditambah ilmu yang mumpuni, ya banyak tetapi kadang kita tidak menemukannya. Jadi dia memang statusnya guru, punya kapasitas ilmu, juga punya sanad yang bersambung pada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sanadnya ini bukan hanya aku dua guru gue mesti dua guru mana gue, ya nggak mesti. Artinya itu nggak mesti apa? Tercatat ya. Tercatat dari siapa itu ada catatannya. Ya guru-guru kita pasti punya guru lah, terutama kalau guru Al-Qur'an, dia dulu belajar pada guru. Tetapi kan yang umum kalau di majelis-majelis taklim biasa, TPQ ataupun di musola masjid, ya hanya sebatas memberikan pembenaran, mengajarkan dasar-dasar. Itu ya guru pemula, artinya guru dasar kita, yang juga tidak boleh kita lupakan karena nggak punya sanad semisal, nggak boleh. Tetapi untuk masalah pertanggungjawaban ilmiahnya, Al-Quran itu tidak cukup hanya punya guru saja, tapi juga punya ilmu sekaligus punya sanad, yang sanad itu bersambung pada Rasulullah tercatat. Nah itu loh, tercatat. Yes. Paham ya? Jadi ilmu qiraah itu yang dimaksud adalah imam qiraah itu para imam yang ada 7 ataupun 10. Di sini fayaquluna masalan qiraati Asim, mereka menyebutnya semisal qiraah Asim, qiraah Nafi', qiraah Ibnu Katsir, qiraah Hamzah dan lain sebagainya. Nah, itu istilah yang pertama di dalam masalah qiraah mutawatirah. Ya, jadi qiraah mutawatirah. Kemudian ada lagi riwayat. Apa riwayat itu? Wa yuriduna biya ma nusiba liman rawa'an imamin min al-a'immatil asrah min kafiyati qiraati lil lafdzil qur'ani. Jadi yaitu yang dimaksud adalah menisbatkan kepada orang yang meriwayatkan dari imam. Jadi meriwayatkan dari imam. Jadi beliau ini meriwayatkan dari imam. Meriwayatkan itu maksudnya itu ya dia dapat ilmu dari sang imam. Akhirnya disebut dengan periwayat. Dari imamnya imam siapa? Imam asrah atau imam di atasnya lagi qiraah sab'ah. Min kaifiyati qiraati lafdzil qur'ani, dan qiraah periwayatan apa? Yaitu bagaimana cara melafadzkan Al-Qur'an. Wa bayanu dzalika anna likullin min a'immatil qiraati rawiyaini. Penjelasannya itu setiap para imam itu pasti ada dua perawi. Pasti ada dua perawi. Jadi setiap imam itu memiliki dua perawi. Gak satu tidak, tapi dua perawi. Qad arafa bihadzalika rawi wa nusibat ilaihi. Ikhtara kullun minhuma riwayatun an dzalikal imam, di mana yang memilih dari kedua perawi itu dari riwayatnya imam tentang bagaimana perkembangan pembacaannya. Qad arafa bihadzalika rawi wa nusibat ilaihi, dari orang yang meriwayatkan juga tahu tentang masalah perkembangan dari bacaan imamnya, seperti apa bacaannya tahu, sehingga dinisbatkan kepadanya. Sebagaimana contoh Imam Asim punya rawi Imam Hafiz. Jadi Imam Asim itu punya dua perawi. Siapa? Yaitu Imam Syu'bah atau Abu Bakar dan Imam Hafiz bin Sulaiman. Imam Hafiz. Jadi masing-masing imam itu dua punya perawi. Ya, dua perawi. Imam Asim ini punya dua perawi. Siapa? Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Ada Imam Syu'bah, ada Imam Hafiz. Lah, kok ada dua? Iya, nanti ada yang berbeda. Tidak semuanya sama. Jadi menurut Imam Hafiz itu seperti ini, Imam Syu'bah seperti ini. Padahal gurunya satu, tapi yang meriwayatkan itu dua, yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Sebagaimana imam-imam yang lain, Imam Ibnu Katsir, Imam Kumbul dan Imam Bazi,
Imam Ibnu Amr, itu Imam Ibnu Zakwan dan Imam Hashim dan lain sebagainya. Jadi perawi ini adalah posisinya itu di bawahnya imam qiraah atau disebut dengan rawi atau disebut dengan muridnya lah, seperti itu. Atau riwayat waros dari Imam Nafi'. Imam Nafi' itu punya dua perawi, Imam Qalun dan Imam Waros. Kalian kalau belajar sama Neng Diana tentang qiraah sab'ah itu kan sering mendengar Imam Qalun itu perawinya Imam Nafi' Al-Madani. Jadi Imam Nafi' itu punya dua perawi, namanya Imam Qalun dan Imam Waros. Wahakadha dan seterusnya. Kemudian istilah yang ketiga yaitu tariqah, at-tariq wa huwa manusibalin naqil anir rawi wa insafala atau wa insafula, yaitu penisbatan bagi orang yang menukil dari rawi, orang yang memindah, orang yang mencatat, orang yang menerima keterangan qiraah dari rawi. Wa insafala, walaupun posisinya itu berada di bawahnya, artinya tidak langsung menerima secara langsung, tetapi dari gurunya lagi, ternyata gurunya lagi dari riwayat dari perawi semisal. Sebagaimana dalam dicontohkan di sini, hadhir riwayah waros. Riwayat waros itu dari Thariqil Azraq. Waros dari Thariqil Azraq. Jadi Imam Nafi', tak runtutkan ya, giling-giling. Imam Nafi' punya perawi dua. Siapa? Imam Qalun dan Imam Waros. Lah Imam Waros ini punya dua thariq, punya dua thariq. Imam Waros ini siapa? Azraq dan Asbihani. Azraq dan Asbihani. Jadi posisi Azraq atau Asbihani ini sebagai thariq, di bawahnya perawi yaitu Imam Waros. Di mana Imam Waros itu posisinya sebagai perawi dari gurunya yaitu berupa Imam Nafi'. Sebagaimana Imam Asim. Imam Asim punya dua perawi namanya Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Lah Imam Hafiz ini juga punya dua perawi, dua punya thariq yaitu Syatibiyah dan Thayyibah. Syatibiyah dan Thayyibah. Syatibiyah, jadi kadang dari thariqah Syatibiyah riwayat Hafiz qiraahnya Imam Asim. Nah itu kalau ada penjelasan seperti itu berarti ada penjelasan secara khusus, ada bacaan secara khusus. Tapi kalau yang kita baca ini ya, yang Quran yang kita miliki, Rasm Utsmani yang kita miliki, bacaan yang kita miliki ini, yang kita pelajari ini ya Imam Asim riwayat Hafiz. Wis kowe dicatat Imam Asim riwayat Hafiz. Lalu pertanyaannya, kenapa bacaan atau qiraah Imam Asim riwayat Hafiz ini terkenal di pelosok negeri kita ataupun di dunia? Maka ada beberapa alasan yang perlu kalian ketahui. Kenapa kok saya bacaannya ini enggak imam bacaan yang lainnya? Yang pertama, alasan kenapa kok Imam Asim riwayat Hafiz ini sampai pada kita dan banyak orang yang membaca dengan qiraah ini, karena sangat mudah dibaca, apalagi untuk orang sangat mudah dibaca untuk orang non Arab atau orang ajam. Itu alasan pertama. Jadi dalam istilah orang Arab itu ada istilah Arab, orang Arab dan orang ajam. Kalau kita di sini kan WNI, WNA kan. Kalau WNI berarti asli orang Indonesia. Kalau orang Arab disebut dengan WNA. Nah, kalau orang Arab menyebutnya itu Arabi dan Ajami. Kalau Arabi itu berarti orang asli penduduk Arab, keturunan Arab. Kalau Ajami itu bukan penduduk orang Arab. Lah, Al-Quran yang pada Rasm Utsmani yang dibaca, yang kalian baca
itu sesuai dengan Imam Asim riwayat Hafiz, itu kan sangat mudah untuk dibaca untuk selain orang Arab. Ya karena nek maca sing selainnya Imam Asim ini kadang ya rodok kaya contoh alaihimu saja kan qiraah selain itu, selain yang biasa kita baca ya kaya asing, maca alaihimu ono wawune barang, ono ngene-ngene barang. Jadi wong Indonesia ini, terutama wong Indonesia yang bukan orang Arab, nah ini gampang macane. Makanya krono gampang itu banyak diminati oleh orang-orang selain Arab. Walaupun orang Arab sendiri juga sekarang banyak, maksudnya sekarang dari dulu banyak yang mempelajari itu. Yang kedua, kenapa Imam Hafiz itu juga masyhur? Karena Imam Hafiz ini terkenal orang yang banyak belajarnya, tekun dalam belajar, mempeng dalam belajar. Imam Hafiz yang muridnya Imam Asim ini terkenal tekun dalam belajar. Jadi wong nek semisal sinaune sregep terus oleh piagam piala pantes, ya pantes, dan orang-orang banyak memujinya. Tapi nek wong gak tahu sinau, nek wayahe sinau ngantuk, nek wayahe sekolah turu, nek wayahe ngaji ngobrol, kok moro-moro oleh piala, kan tentu curiga. Kenapa anak ini, orang ini kok punya penghargaan padahal ya ora tahu belajar, ora tahu sinau, ora tahu lapo-lapo. Tentu orang-orang itu banyak tanda tanya. Kalau di jalur tidak biasanya ya gak berkah atau mungkin bahkan tidak manfaat. Tapi Imam Hafiz ini tekun dalam belajar. Dalam sejarah itu sebutkan belajarnya itu sampai berkali-kali, mengulang-ulangi bacaan diajukan kepada gurunya berkali-kali. Iku berkahnya orang yang benar-benar tekun dalam belajar, gak ngenteng nong ngono lho. Wah aku iso apalan semisal wis gak usah hafal dadake apalane. Iku masih yo store gampang, ndelok kersana ngalah di lain kesempatan yo lali. Tapi yang dibawa dari tekun oleh ngapalno siti disetorkan sedikit setorkan, diulangi lagi. Masih waya setoran iku abot ya dilalah kersane ngalah biasane krana berkahe wong tekun, berkahe wong sabar, di lain hari kesempatan iku ya digampangno karo Gusti Allah. Jadi di dalam ketekunan itu ada keberkahan. Kemudian alasan yang lain, di samping dia tekun, Imam Hafiz ini terkenal murid yang cerdas dan yang amanah oleh gurunya. Jadi Imam Asim ini seorang gurunya, guru Imam Hafiz ini sangat percaya betul kepada Imam Hafiz. Jadi wong nek semisal saking amanah, dapat predikat amanah, murid dapat predikat amanah dari gurunya, maka apa saja dikasih. Karena apa? Sesuai dengan amanahnya. Kayak Mbak Abdul Karim itu, pendiri pengasuh Lirboyo itu, pendiri Pondok Lirboyo. Itu kan sampai disuruh pulang karena sudah habis ilmunya. Karena apa? Semua sudah dikasihkan. Karena apa? Memegang sifat amanah dari gurunya. Sangat percaya. Bahkan ada seorang santri yang diceritakan oleh Allah yarham Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz itu, pengasuh pondok pesantren Tarbiyatun Nasiin, ketika ada seorang murid disuruh gurunya ngantarkan keledai, kuda lah istilahnya, karena diantarkan kepada calon mertuanya, Jadi murid ini sangat amanah sekali. Pengantar nunggu yo antara perjalanan Jombang, perjalanan mana sampai mana lah, beratus-ratus kilometer, suruh mengantarkan keledai, mengantarkan kuda itu hanya dituntut. Karena apa? Perintahnya hanya suruh mengantarkan, bukan menaiki. Ketika nyampai pada tujuan alamat yang diantarkannya itu, ditanya, "Cung dari mana?" "Dari sini." "Wah, ini berarti yang dikirim oleh seorang kiai akan menjadi menantu saya ini."
Loh kenapa kok lama sekali? Nggih Kiai, karena amanatnya itu hanya suruh mengantarkan, bukan menaiki. Oh, berarti anak ini sangat amanah sekali. Anak ini sangat dipercaya sekali. Ya makanya berkah iku padahal gak tahu lapo-lapo, murid iki ketika mondok gak tahu melok ngaji, gak tahu apa melok iku ning kebun, nek kon ngarit. Ya tapi berkah amanah. Begitu menikah, kemudian beberapa hari, beberapa minggu mertuanya itu meninggal dunia, sehingga dia yang menjadi pengasuh, menggantikan mertuanya. Yo rada bingung sing dadi mantu anyar iki, krana apa gak tau ngaji mbiyen. Tapi berkah amanah, berkah dipercaya. Yo selamat. Akhirnya dicari. Ayo siapa yang pernah ngaji ini sama kiai ini? Oh, saya kiai, saya kiai. Ayo saya kiai muni. Gayane kaya wong nyimak ngono padahal kalau ngaji barang. Krana ya berkah selamat tapi ya iso. Jadi kaya wong nyimak santrine sing maca dhekne sing ngrungokno karo maknani barang karo memahami. Jadi padahal belajar karo santrine. Tapi berkah amanah dapat dipercaya kon semisal disuruh itu tok wis gak atek menggok nganan menggok ngiri gak atek ngene gak atek ngene. Ku berkah amanah akhirnya sampai ilmunya itu mencukupi, sebagaimana Imam Hafiz meriwayatkan dari Imam Asim, ya, itu saking amanahnya semua ilmunya diberi sehingga cerdas, terkenal cerdas dan banyak ilmunya. Bahkan menurut salah satu berita itu di percetakan jadi mushaf ini kan, mushaf Utsmani ya, mushaf Utsmani. Pada waktu sekitar tahun 1694 ya, tahun abad ke-17 lah. Di Jerman, di Hamburg Jerman itu sudah dicetak mushaf Rasem Utsmani. Mushaf Rasem Utsmani yang riwayatnya Imam Hafiz dari Imam Asim. Ya mushaf seperti ini sudah dicetak di sana. Ya sembuh percetakan kaya apa, tapi tahun 1600 ini. Artinya Indonesia saja itu belum ada, tapi di sana sudah mencetak, dan di sana juga bukan tempat jayanya Islam, ya, bukan tempat jayanya Islam, tetapi bisa jadi merupakan sumber awal percetakan perpustakaan Islam di dunia. Jadi dengan berita seperti itu kan berarti di Jerman itu sudah masyhur di sana, di Eropa sana sudah masyhur riwayat Hafiz Imam Asim. Kalau menilik sejarah lagi dari alasan kenapa bacaan Imam Hafiz dari Imam Asim ini juga masyhur. Kalau melihat pada sejarah Turki Utsmani, bahwa di sana ada seorang penulis yang bernama Hafidh Utsman. Dia menulis kitab Al-Quran, menurut Al-Quran selama masa hidupnya kurang lebih berapa, 25 atau berapa itu, nulis dengan tangannya sendiri. Sehingga kan ketika masalah khilafat Turki Utsmani itu ada Al-Quran yang memang dicetak ditulis sesuai dengan qiraah Hafiz, qiraah Asim riwayat Hafiz, sehingga bisa disebarluaskan ke mana-mana. Jadi karena Islam berkuasa di Turki Utsmani, di Turki, otomatis kan wilayah kekuasaannya diberikan Al-Quran sesuai dengan qiraah Imam Asim riwayat Hafiz, disebarluaskan. Makanya tersebar sampai di mana-mana. Apalagi kalau kita mundur lagi, maju lagi, kalau tadi kan tahun 1600, kalau Turki Utsmani itu sekitar tahun berapa, 1110 Hijriah, atau tahun kan Turki Utsmani runtuh itu kan abad ke-20 ya, 1900 berapa ini. Mundur lagi, semisal maju lagi, bukan mundur, maju ke guru kita yaitu Mbah Munawir Krapyak. Dari pondok-pondok pesantren di Indonesia
ini rata-rata sumber sanadnya itu bersambung kepada banyak, bukan rata-rata, banyak yang bersambung kepada Mbah Munawir bin Abdullah Rasyad Krapyak Yogyakarta. Beliau ini membawa ilmu qiraah ini bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, dari kota suci Makkah dan Madinah. Nang Mekah kurang lebih selikur tahun, ning Madinah kurang lebih 5 tahun. Belajarnya itu 26 tahun. Mbah Munawir Krapyak Jogja belajar ke Mekah. Selain juga Mbah Munawir ini juga pernah belajar ke Syekhona Khalil Bangkalan. Belajar samono banyak, kan akhirnya kan belajar pada ulama-ulama yang ada di kota Makkah, di kota Madinah. Makanya wajar ketika pulang beliau itu membawa banyak ilmu yang kemudian banyak ditularkan kepada guru-gurunya, di antaranya Mbah Yai Arwani Kudus. Ya, yang diajarkan banyak ke santri-santrinya sampai sekarang ya riwayat Imam Qiraah Asim, Imam Qiraah Asim riwayat Hafiz. Di samping pembacaan Qiraah Sab'ah, belajar ada Qiraah Sab'ah. Tapi kan ini yang alasan juga lebih mudah Qiraah ini. Jadi belajar yo suwe, rono bener-bener menekuni dalam bidang ilmu itu. Atau kalau di Cirebon saya di sana itu ada Kiai Haji Umar Soleh Kempek, ya, pondok pesantren Kempek Cirebon, Kiai Haji Umar Soleh. Itu juga muridnya Mbah Munawir Krapyak Jogja. Nah, jadi banyak sekali ya, jadi apa namanya guru-guru atau pesantren-pesantren yang sumber sanadnya itu bersambung kepada Mbah Munawir Krapyak Jogja. Di samping itu yang paling penting berkah sebenarnya ya. Jadi keberkahan seorang imam itu kenapa menyebar itu ya karena ya berkah itu tadi. Makanya saking berkah itu, berkah bacaan yang beliau sematkan, yang beliau ciptakan, Imam Qiraah Asim riwayat Hafiz itu, sampai para imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu riwayat bacaan itu yang dibaca. Abdurrahman Sudes, siapa tuh baca rata-rata bacaan itu. Yang bacaan yang ngelik-ngelik enak-enak di kaset, di TV. Sehingga kan orang itu ketika melihat, wah ini suaranya enak, lagunya enak, bacaannya ya enak, tertarik untuk mempelajari qiraah itu, qiraah itu. Nah, maka Imam Asim ini, qiraah riwayat Hafiz ini bisa menyebar di mana-mana. Begitu juga ada riwayat yang lain ya. Dari kenapa Imam Nafi' atau Imam Malik itu kok banyak menyebar di Afrika sana? Banyaknya orang yang bermadhab Maliki juga banyak yang bermadhab dari Afrika. Kalau dari Asia, Eropa rata-rata banyak kan Syafi'i, ada mungkin Hanafi. Kalau India, Pakistan itu Hanafi mazhabnya. Kalau Afrika, Somal kalau Somal Syafi'i ya. Afrika lah secara umum lah, Afrika secara umum, Mesir ada sebagian. Pokoknya kalau benua Afrika rata-rata mazhabnya Maliki, dan banyak yang qiraahnya itu menggunakan qiraah Imam Nafi', Imam Waros atau Imam Qalun riwayatnya itu. Karena pada waktu itu orang-orang Afrika banyak yang ke Madinah ketika haji dan belajar ilmu di sana. Sama halnya ketika orang Indonesia dari dulu banyaknya itu belajar ke Mekah. Dari dulu banyaknya belajar ke Mekah, sehingga ulama-ulama Mekah pada waktu sebelum Saudi berkuasa, ketika masih Turki Utsmani, di sana banyak yang bermadzhab Syafi'i. Makanya orang Indonesia ini sampai sekarang banyak yang bermadzhab Syafi'i. Sebagaimana juga Imam Hafiz pernah di Mekah mengajar di sana lama, sehingga murid-muridnya banyak juga di Mekah. Makanya sampai sekarang
banyak, karena orang Indonesia banyak yang belajar ke sana di Mekah itu, maka madhabnya itu Syafi'i dan madhab fikih Imam Syafi'i. Qiraah Al-Quran itu banyak yang mengambil dari qiraah Asim riwayat Hafiz. Sebagaimana orang Afrika, ketika pada waktu itu orang Afrika ketika haji itu banyak yang ke Madinah, sehingga belajarnya ke Imam Nafi' yang merupakan gurunya Imam Maliki, dan belajar fikihnya itu kepada Imam Maliki, sehingga orang-orang Afrika itu banyak yang bermadzhab Maliki dalam fikihnya, dan qiraahnya yang banyak berkiblat pada Imam Nafi'. Itu merupakan salah satu alasan kenapa orang Afrika banyak yang ke Maliki dan banyak yang ke qiraah Nafi', dan orang Asia atau khususnya Indonesia bermadzhab Syafi'i, dan qiraah dalam Al-Qur'annya itu banyak yang mengikuti qiraahnya Imam Asim riwayat Hafiz. Di samping juga mungkin ada alasan-alasan yang lain ya, itu tapi penyebab diantara salah satu penyebabnya. Yes, ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.